Ribuan jamaah khususnya masyarakat Kota Kandangan pagi ini memadati Masjid Agung Taqwa Kandangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Pada Minggu pagi 10 Juli 2022. Sholat Hari Raya Idul Adha pada kesempatan ini, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama keluarga turut hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Bupati Hulu Sungai Selatan tiba di Masjid Agung Taqwa bersama keluarga pukul 07.10 WITA. Disambut sejumlah kepala perangkat daerah dan masyarakat. Sebelum dilaksanakan sholat Id terlebih dahulu kalimat takbir dikumandangkan, dan yang bertindak sebagai khotib, imam yakni Ustadz Haji Muhammad Ridwan dan muazin Haji Hussein Kadri. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi khalaqa az-zamana wa faddala ba'dahu 'ala ba'd, fakhassa bi ba'd ash-shuhur wal ayyam wal layali bimazaya wa fadail يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah salat Idul Adha rahimakumullah wa hadakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan biqauli alhamdulillah, karena sampai dengan saat ini kita masih mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati karunia Allah, untuk tetap dapat menginjakkan kaki kita di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan hari raya Idul Adha pada tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi untuk kita semua, tidak lain untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam
yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di bumi ini. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah, dan dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai-nilai keteguhan dan keimanan, dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail dengan cara disembelih berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Allah Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Allah Ismail, malaikat membawakan seekor kambing kibas dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat yang berbunyi di dalam surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya wallahu a'lam. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim pun berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah dan apa pendapatmu. Nabi Allah Ismail sebagai anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, ia menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sejarah ini umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam ayat Al-Dhariyah dalam surah Al-Dhariyah ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya wallahu a'lam, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau menyembah kepadaku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa budu biyadihi. Artinya Allah tidak menerima amal kecuali amal ibadah yang dilandasi keikhlasan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Nasai. Dalam berkorban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah korban adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan korban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lain daripada ibadah korban dapat dilihat dari makna kata korban itu sendiri. Korban dalam bahasa Arab adalah berarti dekat atau mendekatkan. Oleh karena itu, korban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikorbankan atau disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Makkah. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi 'hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya Allah a'lam, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan menuju Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya di alam semesta, mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki artian siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala di Baitullah-Nya sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan materi. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita, pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki. Karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya semua itu kita syukuri untuk menjadi modal kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah wa rahmatullah. Berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang tinggi, tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlakul karimah kepada sesama manusia juga harus dikedepankan, diiringi dengan kesadaran bahwa niat ke Baitullah adalah untuk beribadah, bukan untuk tujuan lain. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah sekaligus merupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengenakan kain kafan berwarna putih, para jamaah haji diingatkan dengan kain kafan ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai, dan kita berpisah dengan orang-orang yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada sang pemiliknya, yaitu pemilik yang hakiki, Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah haji, jemaah juga melakukan ibadah lainnya seperti bertawaf, mengelilingi Baitullah atau Ka'bah sebanyak 7 kali, dan melakukan lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan sa'i. Dalam ibadah ini para jemaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa membersihkan hati dan dari sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surganya kepada umat Islam yang melaksanakan
dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan meraih predikat haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, yang artinya haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Imam Nasai. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata al-bir yang artinya adalah ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan al-bir, yaitu kebaikan, yaitu pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan hikmah kewajiban ini yaitu korban dan haji sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah lah yang bahwa Allah memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik atau mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimahullah wahdakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rahman, limpahkanlah rahmat-Mu, curahkanlah hidayah-Mu sehingga kami dapat meraih keridhaan-Mu. Hanya kepada Engkau-lah kami mempercayakan diri kami. Janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa daya, tanpa kendali hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, kami mempersembahkan kehadiran-Mu sebagai pengorbanan berupa hewan korban yang nilainya jauh dan terbanding dengan luas pemberian-Mu dan kasih sayang-Mu yang tidak terhingga banyaknya dan kami tidak mampu untuk menyukuri dan menghitungnya, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk senantiasa sampai ke Baitullah-Mu, untuk senantiasa sampai ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, berziarah ke makam kekasih-Mu dan kekasih kami, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampaikanlah kami nanti, ya Allah, untuk berhaji dan berumrah. Sampaikanlah kami, ya Allah, untuk mendekati Arafah, untuk menjajahkan kaki-kaki kami ke Arafah, ya Allah, untuk menjadi tamu, menjalankan ibadah haji dan umrah. Berikanlah kepada kami, ya Allah, rezeki yang luas, rezeki yang banyak, yang halal, yang penuh keberkahan, sehingga nanti kami dengan rezeki tersebut bisa senantiasa beribadah kepada-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berilah bagi kami keridhaan-Mu, ridailah kami, ya Allah, ridailah kami, ya Allah, ridailah kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruh keluarga dan jiran tetangga kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li mashayikhina wa li mashayikhikum wa li walidayya wa li walidikum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Liputan HSS TV melaporkan.